Kita lanjutkan kembali polemik malam hari ini yang membahas tentang Indonesia darurat kekerasan seksual. Sebelum berlanjut, kita sapa dulu mahasiswa dari Universitas Dharma Persada. Selamat malam. Saya langsung ke Kang Asep. Kasus ini sudah sejak awal April, tapi kemudian semakin ramai lagi karena hukuman yang didakwakan oleh jaksa di Pengadilan Rejang Lebong terlalu rendah. Apakah memang undang-undang membolehkan lebih tinggi atau jaksanya sudah ngikut kepada undang-undang? Ini negara kita adalah negara hukum. Ya. Ini kan masalah pidana. Masalah pidana itu ajas legalitas. Jaksa, hakim tidak boleh menuntut, memutus lebih apa yang tertuang dalam undang-undang. Nah, ketika ada kasus ini muncul, selalu kan dari mulai presiden hingga presiden ya, selalu nyanyi, selalu mengutuk, ucapan-ucapan bela sungkawa, ucapan mengutuk semua. Ya. Selalu menyalahkan regulasi. Padahal yang membuat regulasi siapa? Kan? Orang silahkan hukum mati, hukum kebiri, hukum seumur hidup. Selama undang-undangnya mengatur 15, 10, ya itulah yang ditempuh. Ajas nullum delictum itu tidak boleh hakim keluar dari itu. Kembali. Sebenarnya kalau kita kembali ke awal, negara kita negara hukum. Konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah. Ya. Selalu ketika ada kejadian itu yang muncul ada beberapa kata. Perempuan, anak-anak. Bayangkan, perempuan, anak-anak dilindungi. Negara kita selalu disebut Ibu Pertiwi. Nggak pernah Bapak Pertiwi. Ya. Aki-aki pun selalu menyebut anak-anak bangsa, padahal dia aki-aki statusnya. Ya. Yang dilindungi. Ketika perempuan, anak-anak harus dilindungi, sebenarnya harus dilindungi juga bapak-bapak harus dilindungi kan? Iya, iya. Nah, tapi kenapa? Selalu ketika ada kasus, selalu arahnya selalu pelaku, korban, limpahannya kepada perempuan dan anak-anak. Ketika perempuan, anak-anak adalah korban, selalu dihantam. Hukum mati, hukum kebiri. Ya rubah dulu undang-undangnya. Ketika ada kasus dulu dirubahnya misalkan undang yang 35. Kan ngerubahnya cuma mainan tahunan. Padahal ketika ada kasus itu tidak sekali, berkali-kali bahkan ribuan kali data. Yang dikatakan Mas Esa tadi, banyak kan mereka selesaikan secara adat, secara kekeluargaan karena takut aib. Tapi ketika muncul ke permukaan media ngangkat, walaupun itu terlambat, tapi orang menyerang selalu. Undang-undangnya kok ringan, hakim menjatuhkan ringan. Ya mau ringan gimana? Karena ancamannya cuma 15 tahun, 10 tahun. Yang dipakai undang-undang perlindungan anak yang baru tadi yang disebutkan. Iya, tinggal lima karena itu undang-undang perlindungan anak. Walaupun itu ada kejahatan kan, ada perkosaan, ada pembunuhan, ada penganiayaan. Orang kumulasi, nggak bisa. Harus kasusnya apa juga, kalau kumulasi juga dijumlahkan plus 1/3. Ya, itu. Coba kalau semua sejak awal, misalkan ancamannya mati, selesai kan, dikumpulkan mati dengan mati semua kan. Paling gampang kan sebenarnya. Cuman masalahnya apa? Kembali. Hukum tegak karena dua hal. Satu politik hukum, bagaimana DPR dan pemerintah membuat undang-undang. Selalu kan ucapannya tadi, menteri nggak tahu kejadian, sedang dalam pembahasan, sampai kapan? Kemana waya tuh? Gitu kan. Satu itu. Kedua, kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat ada kejadian-kejadian yang tadi tidak beradab, bahkan biadab, selalu masyarakat menginginkan hukuman mati, hukuman kebiri, hukuman seumur hidup. Loh, politik hukumnya mengarah cuma 15 tahun, cuma 10 tahun, 12 tahun. Perlu Anda ketahui, di RUU KUHP ini ada kejahatan di bawah umur. Cuma 12 tahun kok. Nah ketika di RUU KUHP nanti digulkan 12 tahun, sekarang dipaksakan undang-undang apa kekerasan antiseksual. Ini mau kodifikasi parsial, kodifikasi komprehensif, tertutup, mau apa yang akan terjadi? Karena politik hukumnya nggak jelas. Jangan-jangan, maaf dengan segala hormat, ketika kita desak DPR untuk merubah undang-undang dan presiden, kan faktanya juga pernah ada kejadian ya Pak Daulay. Beberapa periode DPR dengan, ada kan kekerasan sama perempuan, yang terakhir ada sama pembantu, sebelumnya juga ada. Jangan-jangan juga anggota dewan tidak mau merubah, karena tidak mau, ya ada faktanya demikian. Gitu kan? Padahal mereka aki-aki juga ngakunya anak bangsa kan. Tapi ketika bicara anak bangsa, dia juga merusak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Baik, oke. Politik hukumnya? Jadi sebetulnya begini, jadi ini kan kalau proses pembuatan hukum itu kan juga sebetulnya nggak benar kalau itu sebetulnya hanya DPR yang dilibatkan. Itu sangat tidak benar. Karena saya tahu persis ya proses pembuatan undang-undang atau katakanlah tadi politik hukum itu sebetulnya kan melibatkan dari masyarakat. Katakanlah misalnya kayak Undang-Undang Nomor 35 kemarin itu kan sebetulnya ada desakan yang besar dari masyarakat agar itu diperbaiki undang-undang yang lama itu. Lalu DPR menampung semua aspirasi. Nah, menampungnya itu bagaimana? Ya kita akan mengundang stakeholder sebagai narasumber dan referensi utama untuk mendengarkan masukan mereka. Sebetulnya mereka menginginkan seperti apa. Lalu mungkin salah satu klausul di sana itu masuk gitu loh. Jadi soal katakanlah tadi hukuman 15 tahun ya. Itu kenapa bisa masuk seperti itu? Sebetulnya kan sudah banyak pertimbangan yang dilakukan mendengarkan di sana sini. Lalu saya yakin kalau itu tidak ada kepentingan DPR sama sekali. Kenapa? Karena
ini kan persoalan perlindungan anak ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik partai politik tertentu. Sangat tidak relevan. Yang malah mungkin yang kalau katakanlah ada alot agak sedikit itu kalau ada kepentingan dan partai-partai, katakan undang pilkada misalnya. Itu kan agak ribut karena memang ada kepentingan politik, katakan seperti itu di partai-partai. Tapi kalau anak enggak ya? seperti ini saya kira enggak semua orang pasti akan mendukung. Bahkan mohon maaf yang melakukan sekalipun Pak, itu pasti akan kalau ditanya, dia akan setuju dengan undang-undang ini. Nah masalahnya sekarang itu sekali lagi, saya melihat tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk betul-betul melakukan upaya-upaya yang memang sungguh-sungguh terkait dengan perlindungan anak. Satu contoh yang lain tadi Pak, kan kita mendengar beberapa bulan terakhir ini, beberapa bulan yang lalu, ada keinginan pemerintah untuk membuat perpu, di mana di sana ada pemberatan hukuman untuk hukuman kebiri misalnya. Sekarang kok coba kita tanya pemerintah, itu sejauh mana? Perpu itu nggak ada urusan DPR Pak, itu urusan pemerintah. Nah sekarang itu di mana? Kenapa kok kemarin tuh kencang banget ketika menanggapi kasus Angelin, muncul isu ini, lalu begitu Angelinnya sudah dilupakan, nah sekarang malah itu kemana? Mengapa kok tidak jadi? Nah mestinya kan itu dipertanyakan kepada pemerintah. Kita tanya langsung, Ya. Pak Wahyu. Ya, tentang dulu ada wacana Perpu Kebiri, itu memang justru kemauan dari Bapak Presiden sendiri, Pak Jokowi, itu tanggung jawab untuk draftingnya kementerian kami. Kami sudah dengan akademisi, dengan masyarakat sudah minta masukan-masukan, sudah bulat. Lah memang masih ada pro kontra terus akhirnya terakhir kita minta pandangan dari Jaksa Agung. Jaksa Agung pun setuju sebetulnya. Udah setuju kami dengan adanya Kebiri. Nah, jadi Jaksa Agung ada surat khusus ke kami. Nah, tapi memang masih pro kontra memang nggak akan selesai karena ini nanti melanggar kode etik kedokteran. Nanti juga ada ini melanggar HAM. Nah, nanti kita juga bingung ini gimana. Ada dua jalan namanya nanti Pak Daule, Bapak. Bisa langsung aja nanti karena DPR sudah diketik juga nanti siap langsung aja dimasukkan pada penyempurnaan Undang-Undang 35. Atau Perpu Kebiri mau nggak mau harus kita keluarkan aja, pro kontra tetap kita keluarkan, kita evaluasi. Nah ini kita perlu mencari efek jerahnya nih sebetulnya Pak. Karena Bu Menteri pernah yang kasus di Jakarta, pelaku didatangi Bu Menteri, kamu akan saya daftar pertama untuk hukum Kebiri. Bu, daripada Kebiri saya dibunuh saja. Nah, dia takut juga dengan Kebiri itu sebetulnya Pak. Nah ini kami mengharapkan masyarakat, marilah kita selamatkan anak-anak bangsa ini yang masih masa depannya panjang, sehingga kita harus peduli dan berpihak pada anak yang terbaik. Kalau dari Kementerian Bapak, draftnya sudah selesai, sekarang macetnya di mana Pak? Nah, sekarang setelah selesai karena masih banyak polemik, oleh Menteri PMK diminta, oleh Menteri PMK. Sekarang ada di Bu Puan, boleh di sana. Jadi dan minggu depan akan ada pembicaraan lagi dengan salah satu untuk bagaimana ini, apakah dua alternatif tadi yang mana yang ditempuh Pak. Jadi sekarang boleh ada di PMK. Ini kan kalau tadi arahnya untuk merevisi Undang-Undang 35, sebetulnya di DPR itu nggak ada masalah Pak. Mau seperti apa aspirasi masyarakat tuh, yang penting itu membuat mereka bahagia, tenang dan nyaman, itu nggak ada masalah. Tetapi coba lihat, sekarang begitu undang-undangnya sudah disahkan menjadi undang-undang, sudah dicatatkan dalam lembaran negara, aturan turunannya dalam bentuk PP, kemudian Perpres itu kan ada 6 kalau nggak salah PP-nya itu, kemudian ada 2 Perpres misalnya untuk implementasi ke undang-undang, itu nggak keluar. Nah, untuk apa kita revisi undang-undang itu? Tadi kan persoalannya bagaimana mengantisipasi itu. Kalau tidak operasional undang-undangnya ya tetap saja tidak ada gunanya. Itu yang mesti juga menjadi pertanyaan kita tentang kesungguhan daripada pemerintah. PP-nya macet di mana Pak? Kalau yang ini? Ya, PP itu yang masih panjang adalah proses harmonisasi. Ini kan mengakomodir oleh menteri terkait, sehingga saya tarik ulur tidak. Ini belum sepakat semua Pak. Jadi masalahnya di situ. Kejadian terus berulang, sementara PP atau Perpu masih soal harmonisasi, sinkronisasi dan segala macam, Bu Erlinda. Mungkin agak terdengar sadis ya, kalau kami mengatakan ya harus ada suatu konsep yang radikal dari pemerintah itu sendiri. Karena pada saat kita hanya membiarkan, menarik ulur itu semua, kami katakan dengan segala hormat, kita akan membiarkan anak-anak kita itu menjadi generasi yang luar biasa, tidak hanya loyo, tapi mereka adalah generasi yang brutal nantinya. Kenapa? Karena belum selesai dengan persoalan satu, belum selesai kita dengan rehabilitasi yang satu, udah dengan muncul lagi. Jadi kami mengatakan stop berpolemik. Pemerintah bisa melakukan satu hal dan
kalaupun misalnya dari kementerian yang mana tidak mau, ya jadi menjadi catatan presiden. Presiden bisa ganti itu menteri atau seperti apa. Itu kan harusnya tegas seperti itu. Jangan biarkan bahwa yang dikatakan, kita selalu mendengar anak adalah tonggak estafet bangsa. Ya. Tapi mengapa anak tidak dijadikan suatu isu yang strategis untuk masa depan bangsa? Karena apa? Seperti kata Pak Ketua Komisi 8 Pak Daulay mengatakan, pemerintah setengah hati memberikan dana kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ ada perempuan, di situ ada anak. Kami harus berbagi. KPI hanya 12 M. Kami harus mengawasi dengan 34 provinsi, berapa ratus kabupaten. Kami katakan itu adalah omong kosong. Artinya itu. Pemerintah dalam politik anggaran sejatinya tidak berpihak kepada masa membeli depan anak drone, dan perempuan. Membangun infrastruktur triliunan, tapi membangun jiwa, membangun karakter. Boleh dikatakan hanya angin lalu. Kalau kata anak saya ataupun anak-anak gaul sekarang, kita di PHP. Iya. Oke, stop berpolemik katanya, bukan polemik ini yang kita stop, tapi polemik antar kementerian juga dengan presiden. Yes, nawacita nomor 4. Nawacita nomor 4, ya. Bung Reza, apakah pengulangan dengan jumlah yang lebih banyak itu karena memang hukumannya tidak tinggi sehingga tidak menimbulkan efek jerah? Efek jerah itu akan bekerja lewat 3 fungsi. Pertama, dia harus cepat, yang kedua dia harus berat, dan yang ketiga dia harus konsisten. Ya. Nah, masalah hukuman kebiri itu seolah-olah dianggap sebagai sebuah sanksi yang berat yang akan memunculkan efek jerah. Padahal tidak. Itu hanya salah satu. Sekali lagi, efek jerah tidak hanya bekerja berdasarkan berat ringannya hukuman, tapi seberapa cepat proses penegakan hukum itu berlangsung. Nah, harus kita akui bersama-sama, yang namanya kejahatan seksual, wabil khusus kejahatan seksual terhadap anak, itu proses pengungkapannya luar biasa kompleks. Kasus semacam kemudian bocah Malang yang kemudian dihabisi dalam kardus, dan juga E di Bali, itu hanya sedikit kasus yang berhasil diungkap dalam tempo singkat. Sementara kasus-kasus lain yang tidak kunjung P21, saya yakin jumlahnya juga sangat banyak. Jadi satu, unsur berat anggaplah sekarang sudah diperbincangkan di tingkat kementerian terkait dengan kebiri. Tapi kecepatan, apalagi keajegan, kalau kedua hal ini tidak terpenuhi, maka menurut saya sungguh-sungguh tidak realistis kita berharap akan muncul efek jerah, khususnya untuk menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Jadi kebiri, kemudian ada juga yang mengusulkan hukuman mati, itu tidak akan efektif? Itu hanya satu unsur saja. Oke. Kita tidak cukup bicara tentang berat ringannya hukuman, tapi seberapa cepat hukuman itu dijatuhkan, seberapa cepat proses penegakan hukum itu berlangsung, sekaligus seberapa ajak, seberapa konsisten penegakan hukum itu harus dilakukan. Apa kendala dari penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini? Karena selama ini yang buat aturan tidak keras, tidak tegas, dan tidak pernah tuntas. Ukurannya semua pakai kertas. Kita sudah banyak, ada undang-undang perlindungan anak. Gini, saya kasih contoh. Dulu kan perlindungan anak pertama, ibu disanksi kurang, lahir 35. 35 hanya beberapa pasal, kan 81. Hanya beberapa tahunan, padahal tuntutannya keras. Nah sekarang mau dirubah lagi, lama. Sementara tiap hari, tiap jam korban berjatuhan. Sementara yang membuat itu masih nunggu harmonisasi, sinkronisasi, sambil makan nasi. Ya. Apa yang terjadi gitu kan? Karena tidak pernah tuntas. Ada kejadian, ribut lagi, sambutan lagi, kumpul lagi, kita para pengamat ngamatin lagi, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Karena saya sih seneng aja ngamati, karena bisa benar bisa salah gitu kan. Yang jadi persoalan sekarang itu, ketika ada kasus, ayo kita tuntaskan. Jangan berwacana, jangan berpolemik. Udah, mau diapain nih kasus? Jangan nanti jangkanya besok ketutup lagi, ada pilkada, ada reklamasi, ada sumber waras, ada yang nggak waras-waras lagi kan. Sementara tadi yang anak-anak akan lupa. Sementara kita tadi saya katakan ini perempuan, ini anak, ini ibu pertiwi, ini anak bangsa. Tapi tadi yang aku anak bangsa, aki-aki tadi repotnya dengan urusan nasi terus. Ya. Ibu-ibu yang sering teriak juga nanti lindungi lagi gitu. Mari, ketika ada kejadian tegas, tuntas, selesaikan semuanya. Selama ini ketidaktuntasan itu ada kendala mana? Salah satunya misalkan peraturan pelaksananya tidak ada kan? Padahal kita kalau bicara sanksi gampang, kok hanya udah pasal 76 dan sampai 882. Udah, mau mati mau seumur hidup mau kebiri, ayo tentukan dari pemerintah, naskah akademisnya, sampaikan, DPR tinggal setuju. Enggak banyak pasalnya, walaupun di DPR berapa pasal, pasalnya berapa. Kita bicara berapa pasal, bukan pasalnya berapa. Loh, iya berapa pasalnya kan? Mau mati, mau seumur hidup, mau kebiri. Semua ada harganya. Tapi sebetulnya gini, ada satu lagi yang mungkin menurut saya perlu digugah pemerintah kita ini soal keseriusan tadi. Saya lagi-lagi memang beranjak dari tesis saya ketidakseriusannya.
Misalnya begini, kalau saya tanya misalnya kementerian terkait di sini, kebetulan yang bermitra dengan kami yang urusan dengan anak itu kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial. Nah sekarang saya tanya, coba tunjukkan pada saya peta rawan kekerasan seksual di Indonesia. Kan masing-masing kultur budaya kan beda Pak. Jadi di Papua itu dia punya kearifan lokal sendiri, di Sumatera Barat punya kearifan lokal sendiri, di Bengkulu yang baru terjadi juga punya kearifan lokal. Nah sekarang tentu kasus itu kan agak berbeda antara satu budaya dan budaya yang lain. Nah sekarang saya tanya, mana peta rawan kekerasan seksualnya? Satu, kemudian kedua, kalau saya tanya, pada tahun misalnya katakanlah Rejang Lebong yang baru-baru ini yang kita kecam habis-habisan, sekarang pada tahun berapa pernah terjadi kejadian yang sama di situ? Atau jangan-jangan sudah jadi budaya di situ dan sudah terlalu sering. Nah mungkin pemerintah juga nggak punya datanya. Kemudian tahun berapa misalnya itu ada satu kasus bisa diselesaikan. Mengapa tidak bisa diselesaikan? Apa kendalanya? Lalu apa yang harus dilakukan? Itu juga bagian daripada ketidaksungguhan. Yang ketidaksungguhan yang keempat dari saya, yang keempat yang saya katakan, ada satunya adalah lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga, Pak. Tadi kan sudah saling lempar itu. Oh ini sekarang sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Ini sekarang kita masih nunggu dari Setnek, masih nunggu di mana-mana. Jadi ini kan kalau seperti itu berarti ini pemerintah itu kerjanya sektoral. Mestinya kan harus komprehensif. Kalau misalnya melibatkan berbagai kementerian lembaga, semuanya harus tuntas. Jadi nggak bisa lagi seperti yang tadi itu separuh-separuh, lalu ya kalau ada kejadian respon. Jadi pemerintah sifatnya responsif. Itu yang saya tidak terima. Saya kalau data gini, saya pikir kita lihat data di kepolisian atau di KPAI lebih lengkap kan, bahwa semakin naik, hampir 5.700 sekian laporan di kepolisian. Sebenarnya itu bisa dipetakan, entah yang pelakunya orang terdekat, entah pelakunya dewasa, pelakunya anak-anak. Itu kan sebenarnya bagaimana penyelesaiannya, bagaimana pemeriksaan dari kepolisian, bagaimana pemeriksaan penuntutan, bagaimana hukumannya. Itu data itu sebenarnya ketahuan kan, sejauh mana pemerintah melaksanakan aturan itu. Jangan-jangan nanti di LP banyak, nanti menteri satu itu lagi keluarkan karena banyak anak-anak di dalam lagi. Karena apa tadi data yang ada sekarang, jangan-jangan tidak sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan Anak, atau juga data di Kementerian enggak yang katakan tadi dikatakan Mas Reza di pihak yang harus diselesaikan secara hukum, misalkan yang dilaporkan ke kepolisian, ya tadi secara adat. Jangan-jangan itu nggak ada gitu kan, sehingga solusi pun nggak ada. Jangan bekerja sektoral, padahal kita punya menteri koordinator. Enggak, sekarang kan lagi mulai pencitraan masing-masing menteri. Untuk apa? Kan ada reshuffle sama wastafel. Oh iya. Baik, jangan kemana-mana, kita istirahat dan polemik akan berlanjut lagi.